Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Biar pembelajaran kami Tuhan yang sertai pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah masuk dalam Kisah Rasul pasal 17. Kita akan membahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 pada kesempatan ini. Ya, mari kita mulai. Ayat yang pertama. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Nah, saudara bisa melihat peta di layar kaca saudara. Jadi yang kita pelajari minggu lalu, Paulus masih berada di Filipi. Filipi adalah kota besar di jajahan Romawi daerah Makedonia itu ya. Dan tetapi walaupun ini kota besar, jemaat Kristen yang ada di kota Filipi ini jemaat yang boleh terbilang miskin. Ya, setelah menghadapi penganiayaan hebat itu, Paulus meninggalkan Filipi, lalu Paulus berjalan ke kiri. Kalau saudara lihat jalan darat, sudah nggak naik perahu, menuju Tesalonika. Ya, nah jalan ke Tesalonika ini walaupun tidak ada di peta, dia melewati dua kota kecil, Amfipolis dan Apolonia. Amfipolis dekat dengan Filipi, Apolonia dekat dengan Tesalonika. Nah, akhirnya mereka tiba di Tesalonika. Tesalonika kalau saat ini adanya di wilayah Yunani, saudara ya, adanya di wilayah Yunani. Nah, jadi kalau kita membaca surat 1 Tesalonika, saudara akan menemui bahwa jemaat di Tesalonika ini tergolong jemaat yang luar biasa, patut dikasih 2 jempol. Ini jemaat yang boleh dibilang cemerlang, saudara ya. Dan kita berbahagia kenapa? Sebab misalnya jemaat di Galatia, kita tidak menemukan bagaimana proses perintisannya ya. Tetapi jemaat di Tesalonika ini kita menjumpai bagaimana Paulus merintis jemaat di Tesalonika. Kita jumpai dalam Kisah Rasul 17 ini ya. Nah, semangat Paulus untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil itu harus kita tiru ya. Maka dari itu kalau kita lihat di 1 Tesalonika 2 ayat yang kedua, Paulus bilang gini, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kami tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Nah, jadi ini kan Paulus memang dari Filipi, mengalami penderitaan hebat, dicambuk dengan tongkat yang ujungnya ada kapak. Wah, itu luar biasa saudara ya. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi jelas sekali penganiayaan dan penderitaan yang ia alami di Filipi tidak menjadikan dia trauma dan tawar hati dalam melayani Tuhan. Dia tetap tekun dan bersemangat dalam melayani Tuhan ya. Penganiayaan dan perlawanan dari penentang-penentang Injil justru membuat Paulus menjadi lebih gigih dan tidak tergoyahkan ya. Saudara, sekalipun kita dalam penderitaan hebat, kita harus belajar dari Paulus. Dia tidak pernah tawar hati dalam melayani Tuhan. Dia tetap melanjutkan. Paulus nggak berkata sama Silas, kapok deh kita, hancur begini badan, udahlah jangan diterusin, kita pulang kandang aja, kita balik. Enggak. Paulus dan Silas memilih untuk menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Sekalipun mereka baru menghadapi penganiayaan yang begitu hebat ya, masa-masa yang begitu sukar, itu tidak membuat mereka tawar hati dan menarik diri dari pekerjaan Tuhan. Mereka maju terus. Ada berapa banyak orang yang kecewa di gereja, kemudian aku gak mau pelayanan lagi, semua mengecewakan, semuanya bikin kepahitan. Ayo, Paulus dan Petrus gak begitu. Katanya ikut Tuhan, kok ikut Tuhan begini? Udahlah, aku gak usah pelayanan lagi. Enggak, belajar seperti
Paulus dan Silas tetap punya semangat pelayanan yang hebat. Makanya dia bisa bilang, sekalipun kami udah mengalami penderitaan hebat, tapi oleh pertolongan Allah kami beroleh keberanian. Ingat, bukan kuat gagah dia, tapi oleh pertolongan Allah, oleh pertolongan Tuhan. Saudara mungkin dilukai, dikecewakan dalam pelayanan, tapi kalau saudara mau tetap melayani dan punya semangat yang sama, saudara hebat. Tapi itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi oleh pertolongan Allah. Pelayanan tidak selamanya enak, saudara ya. Penganiayaan dalam pelayanan, penderitaan dalam pelayanan, bisa dari luar, bisa dari dalam, membuat kita seakan-akan kita mau ditarik mundur. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, kalau kita tetap melekat sama Tuhan, kita tidak akan mundur dalam pelayanan. Kita tidak akan jadi tawar hati, saudara. Seperti Paulus dan Silas, mereka tetap tekun bersemangat melayani Tuhan. Penganiayaan dan perlawanan dari penentang-penentang Injil justru membuat Paulus menjadi lebih gigih dan tidak tergoyahkan. Ya. Yuk, miliki kekuatan. Sekali lagi, kalau kekuatan kita dari dalam, saudara, passion kita dari dalam untuk melayani Tuhan, ya, apapun yang terjadi yang menyakitkan di luar itu tidak akan menghentikan langkah kita untuk terus melayani Tuhan. Ya, kalau memang kekuatan kita dari dalam oleh pertolongan Tuhan, sekalipun dalam penderitaan, kita akan tetap terus melangkah maju melayani Dia. Strategi Paulus tetap sama, yaitu rumah ibadat orang Yahudi, sinagoge menjadi pintu masuk untuk pemberitaan Injil. Kita tidak tahu kenapa Paulus tidak stop di kota kecil Apolonia dan Amfipolis, ya. Mungkin memang Paulus sudah punya rencana, tuntunan Roh Kudus harus masuk Tesalonika, tapi mungkin juga di kedua kota kecil itu tidak ada sinagoge, ya. Rumah ibadat orang Yahudi selalu menjadi pintu masuk untuk Paulus memberitakan Injil, ya. Kenapa? Karena sekali lagi Paulus itu sebagai rabi, dia bisa mengajar, dia punya kesempatan untuk berbicara, ya, tentang Injil Kristus. Ayat 2. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian kitab suci, ya. Jadi sekali lagi, karena Paulus adalah dikenal sebagai Rabi Saul di tengah-tengah orang Yahudi, seorang Rabi itu bisa berbicara, bisa mengajar. Dan Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, saudara. Ya, title yang dia punya, dia pergunakan untuk memberitakan Injil. Ya. Saudara, kalau saudara punya jabatan yang dihormati, saudara punya title, gunakan hal itu untuk melayani Tuhan. Jangan gunakan itu untuk menindas orang. Jangan gunakan itu justru membuat orang jadi kepahitan dengan Tuhan, ya. Tidak ada dualisme dalam hidup ini. Yang namanya, saudara, pekerjaan, ya, mau di dalam gereja atau di luar gereja itu sama saja. Kalau saudara punya jabatan tinggi, jabatan di perusahaan gitu, ya, entah sebagai direktur, owner, manajer kepala, pergunakan itu untuk melayani Tuhan, ya. Kalau Paulus punya gelar rabi, dia pergunakan itu untuk melayani Tuhan. Maka kalau kita punya title, kita bisa gunakan. Jangan kita punya title justru membuat orang mencibir Tuhan. Itu orang katanya Kristen, ngomongnya Yesus, tapi kelakuannya gitu. Kalau udah marah di kantor kebun binatang keluar semua. Akhirnya kita jadi batu sandungan, saudara, ya. Ayat 3. Oh, tadi ayat 2. Jadi 3 Sabat. Berarti, saudara, ya, Paulus mendirikan atau merintis ya, jemaat di kota Tesalonika selama kurang lebih 3 minggu. 3 Sabat lamanya. Untuk gereja, saya lebih suka dengan kata merintis daripada mendirikan. Karena yang mendirikan gereja cuma satu, Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus. Di atas jemaat ini aku akan mendirikan batu karang. Aku akan mendirikan jemaatku. Itu Matius 16 ayat 18.
Untuk gereja, Yesus yang mendirikan. Artinya Yesus yang adalah batu penjuru. Lalu kita merintis. Merintis itu planting. Kita menabur, menyirami, menanam, bikin akar yang kuat. Nah, itu planting. Nah, tugas manusia itu planting, bukan founding. Ya, makanya saya pribadi, saya tidak suka kalau disebut sebagai founder gereja atau apa ya. Kita lebih cocok disebut sebagai perintis. Batu penjuru yang mendirikan itu Yesus. Lalu kita menaburkan benih di atasnya. Kita merawat. That's planting. Ya. Ayat yang ketiga, ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Nah, jadi saudara harus tahu gini ya, saya ulangi lagi. Kitab PL saudara dengan Tauratnya orang Yahudi itu sama, persis plek-ketiplek. Jadi kenapa Paulus selalu menggunakan rumah ibadat? Sebab ketika ya dia mengajar di kitab di rumah ibadat orang Yahudi atau di sinagog, yang dibahas adalah Tanak, Taurat, Ketuvim, Neviim. Ya, jadi yang dibahas kitab-kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Neviim, kitab-kitab nabi, nabi besar, nabi kecil. Itu bukan soal popularitas, tetapi masalah panjang tulisannya. Kalau dibilang Yesaya nabi besar, Mika nabi kecil, itu bukan karena popularitas jumlah follower, bukan saudara ya. Tetapi kitab Yesaya panjang ya, sedangkan kitab Mika lebih pendek. Itu penggolongannya. Lalu kitab-kitab Ketuvim ya, itu kitab-kitab syair seperti Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan lain sebagainya. Nah, itu yang diajarkan. Jadi kitab kita itu sama, saudara. Nah, ketika Paulus mengajar, yang dipakai juga Tanak itu. Tetapi Paulus mengajar, memberikan insight yang baru. Paulus membuktikan bahwa yang kita nantikan, yang kita janjikan, itu Mesias yang ini loh. Ya gitu saudara ya. Itu Mesias. Mesias itu Yesus yang kamu salibkan. Nah, jadi Paulus membawa sebuah pengertian yang baru. Kitabnya sama. Makanya ada seorang rabi, saya lupa namanya saudara ya, dalam pertemuan besar ya, dia berkata gini, ini nih belum lama saudara ya, belum lama, ini udah di abad ke-20, di abad ke-21 ini, dia tuh bilang gini, kita boleh mengajarkan Taurat kita kepada orang Kristen. Kenapa? Karena kitab kita sama. Barangkali aja kalau kita ajarkan mereka, justru kita bisa meluruskan pandangan mereka. Jadi di mata kita, orang Yahudi itu salah memaknai kitab Perjanjian Lama dengan tidak mengenali Yesus. Tapi di mata orang Yahudi, kita yang salah mengartikan. Nah, tetapi orang rabi tersebut bilang gini, dilarang mengajarkan Taurat kepada agama lain yang bukan Kristen, agama X lah katakan ya, saya nggak mau sebut nama agama lain ya, itu bukan urusan saya. Kenapa? Karena mereka menuduh Taurat kita telah dipalsukan. Nah itu ya, jadi yang sama persis itu kitab PL itu adalah orang Kristen dan Yahudi. Jadi kalau saudara bisa bahasa Ibrani mah, saudara ke Israel, saudara beli kitab mereka, nah itu sama plek-ketiplek sama kitab PL-nya kita, tapi pemaknaannya beda gitu. Nah, jadi orang Kristen sama orang Yahudi itu sebenarnya jangan dipertentangkan ya. Itu ibaratnya apa ya? Bung Karno dengan Sultan Syahrir, ya. Itu sama-sama orang di zaman kemerdekaan, tapi pandangannya beda, kutub utara, kutub selatan. Nah, begitu kira-kira saudara ya. Nah, jadi disinilah bahwa Paulus menggunakan ini untuk mencelikkan mata mereka, memberikan pemaknaan yang baru terhadap kitab-kitab Perjanjian Lama. Yang Paulus beritakan adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Dia tidak membahas tentang dirinya sendiri, ya, enggak bahas. Orang Yahudi itu memang mengharapkan kedatangan Mesias, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, sebenarnya dalam konteks Yahudi, saudara, konteks Yahudi ya,
Mereka itu sudah tahu bahwa Yesus mengklaim dirinya Mesias. Lewat apa? Penyebutan anak manusia. Ya saudara, waktu Yesus selalu bilang anak manusia akan diserahkan, anak manusia, itu adalah mengutip dari kitab Daniel. Nah, jadi orang Yahudi itu sudah tahu bahwa Yesus mengklaim dirinya Mesias. Yesus mengklaim dirinya Tuhan. Ya kan, untuk apa sih ini penyebutan anak manusia ini sudah dikenal sebagai Mesias oleh orang Yahudi. Ini nih konteks Yahudi loh, jangan dipakai kacamata kita. Ya kalau di kacamata kita, siapapun juga bilang anak manusia. Masa iya orang bilang aku anak King Kong? Kan nggak mungkin. Nah, jadi anak manusia di sini nih satu pemaknaan bahwa Yesus mengklaim dirinya Mesias. Jadi orang Yahudi itu udah tahu Yesus memang mengklaim dirinya Mesias. Yang pertama, Yesus selalu menggunakan anak manusia. Anak manusia. Yang kedua, ucapan ego eimi. Ego eimi itu sangat terkenal. Akulah. Nah, itu dalam bahasa Yunani ego eimi. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup. Akulah pintu. Ada 7 ego eimi sedikitnya. Nah, kalau kita baca bahasa Indonesia, ya ego eimi, ya udahlah, akulah, emang kenapa sih? Nah, tetapi sekali lagi dalam konteks orang Yahudi saat itu, ya. Nah, Alkitab Perjanjian Lama dalam Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya. Itu ego eimi sejajar dengan ketika Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu? Dijawab, aku adalah aku, Ehye Asher Ehye. Dari situlah kita bertemu dengan 4 kata yang disebut dengan tetragrammaton, ya. Yod he vav he. Ya, Yod he vav he. Dan itu nggak bisa dibaca, saudara. Orang Yahudi hanya membacanya sebagai Adonai. Ya, Yod he vav he itu nggak bisa dibaca. Siapa yang bilang itu bacanya Yahweh? Itu mah baru abad ke-10, abad ke-11. Ya. Kalau saudara tanya sama orang Yahudi sendiri, Yahweh, nggak ada yang tahu siapa Yahweh. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Jangan sebut nama Allah. Nama Allah itu bukan kepunyaan kita. Harus pakai Yahweh. Saya harus beritahu ya. Yahweh itu baru ada abad 10, abad 11. Cara baca itu. Dan jangan bilang Allah itu milik agama tertentu. Oh tidak. Ya, dari abad ke-1, abad ke-2, saudara, abad 1, 2, 3. Ya. Itu orang-orang Kristen di Arab juga sudah menggunakan nama Allah. Alkitab dalam bahasa Arab pun menggunakan kata Allah. Sama, saudara. Jadi itu Allah itu bahasa tidak bisa diklaim miliknya siapa. Ya, tidak bisa diklaim. Jadi jangan bilang, oh itu milik agama tertentu, orang Kristen jangan pakai itu. Enggak, dari abad ke-1 orang Kristen di Arab juga udah menggunakan nama Allah. Iya, gereja-gereja di Arab, di Timur Tengah situ sampai sekarang juga menggunakan hal tersebut, saudara ya. Nah, jadi sekali lagi kita kembali ke konteks bahwa ucapan ego eimi itu sejajar dengan Ehye Asher Ehye. Ya, di mana aku adalah aku itu menjadi nama Tuhan, di mana orang Yahudi hanya membacanya Adonai atau Hashem. Arti kata Hashem itu ya sang nama. Nah, jadi sebenarnya Allah itu kan sesembahan. Allah itu bukan nama, saudara ya. Allah itu juga nggak punya nama. Makanya pas apa ditanya siapa namamu, aku adalah aku. Manusia nama itu kan baru ada manusia untuk menandakan. Ya, Allah juga tidak perlu nama, saudara. Dia adalah sang ada. Itu yang paling penting. Allah itu sang ada dan tidak pernah tidak ada. Dia sang ada, dia sang maha ada. Makanya Adonai, Hashem, itu kan Hashem itu ya sang nama. Allah itu kan sebenarnya dari kata El yang artinya sesembahan. Nah, jadi saudara harus tahu Allah itu hakikat, saudara ya. Allah itu hakikat. Allah itu bukan nama, tapi hakikat. Ya. Nah, jadi ketika Yesus menyatakan ego eimi, dia tuh sudah mengklaim bahwa dirinya Mesias. Yang ketiga, Yesus juga membuktikan dirinya Mesias hanya kepada murid-muridnya bahwa dia Allah. Kapan? Khususnya ketika dia berjalan di atas air. Nah, ini saudara mungkin
selalu mendengar kisah berjalan di atas air ini, wah mujizat. Nah, tetapi kalau saudara lihat di Ayub pasal 9 ayat yang ke-8, teks PL kita karena menggunakan Masoretic text ya. Ya, ini teks Masora baru abad ke-10. Tetapi kalau di Septuagint itu lebih jelas lagi. Terjemahannya adalah, kalau Septuagint itu bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani, sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi, ya, abad ketiga sebelum Masehi. Jadi di zaman Tuhan Yesus teks Masoret itu belum ada, tetapi Septuagint itu sudah ada. Di situ dikatakan Allah berjalan di atas air seperti berjalan di lantai. Nah, jadi ketika Yesus berjalan di atas air, makanya murid-murid langsung bilang, itu Tuhan. Nah, itu sebenarnya udah tahu. Karena orang Yahudi tahu, yang berjalan di atas air seperti berjalan di atas lantai, itu cuma Tuhan. Ya, oke, ayat yang keempat. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin, menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan sejumlah orang besar Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Saudaraku, ketika Injil diberitakan, orang-orang yang lembut hatinya, yang responsif terhadap kebenaran, pasti akan menerima kabar baik ini. Ya, tetapi selalu aja pasti juga ada orang yang bisa jadi percaya lewat pemberitaan kita. Jangan pernah putus asa atau kecil hati ketika memberitakan firman Tuhan. Itu yang selalu saya percaya. Sekalipun seseorang belum dijamah saat ini, tetapi kita harus percaya bahwa firman yang dilepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin firman itu bekerja 1 bulan lagi, mungkin 1 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Tetapi percayalah, akan ada selalu orang-orang yang responsif dengan firman Tuhan. Siapa yang responsif? Yaitu orang-orang yang takut akan Allah, yang bisa merendahkan diri sekalipun mereka orang terkemuka. Orang sombong sulit menerima jamahan Roh Kudus. Makanya perempuan-perempuan terkemuka ini bisa responsif. Kenapa? Sebab mereka merendahkan hati. Orang kalau udah sombong, merasa dirinya someone, merasa dirinya hebat, kuat, susah dijamah Tuhan. Hatinya dingin, beku, kaku, dan tidak laku tentunya. Ya. Ayat yang kelima, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Kalau di ayat sebelumnya yang dijamah adalah orang-orang yang lembut hati, takut akan Allah, di ayat ini sebaliknya, orang-orang sombong yang hatinya penuh dengan rasa iri. Ya. Lihat dengan siapa mereka minta tolong, yaitu dengan penjahat-penjahat. Ya. Memang penjahat akan minta tolong sama penjahat, orang baik akan minta tolong sama orang baik. Ya, jadi kita nggak usah aneh akan hal ini. Mereka minta tolong kepada penjahat-penjahat di pasar. Ya, karena kalau orang baik tidak akan mau buat keonaran dan menentang Paulus dan Silas yang nggak punya kesalahan. Tapi kalau penjahat-penjahat yang nggak punya rasa keadilan, yang nggak punya rasa kebajikan, pasti akan bersedia membantu mereka, asalkan mereka mendapatkan bayaran. Nama Yason sendiri baru muncul di kisah 17 ini. Ya. Paulus dan Silas menumpang di rumah mereka. Yason adalah seorang Yahudi yang menjadi percaya. Ayat 6-9. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara-saudara ke hadapan pembesar kota sambil berteriak, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka jadi gelisah. Tetapi setelah mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Lihat, modus orang Yahudi menjebak atau menuduh Yesus dan menuduh Paulus dan Silas itu sama. Mereka mempersoalkan sebenarnya tentang kemesiasan Kristus, tetapi tuduhan selalu kalau dibawa ke pembesar kota, ini kan jajahan Kaisar Romawi, yang disangkakan adalah ada orang yang mau menyaingi kayak Kaisar. Selalu taktik mereka tuh seperti itu. Jadi kejahatan yang dituduhkan kepada Yason adalah menyembunyikan penjahat, tetapi kejahatan yang dituduhkan kepada Paulus dan Silas adalah sebagai pemberontak Kaisar Roma. Sama persis.
seperti yang dialamatkan kepada Yesus dahulu. Siasat busuk mereka berhasil membuat penduduk kota jadi resah. Mereka mendengar dari Paulus dan Silas, tapi mereka tidak bisa menemukan ada hal yang membahayakan dari kedua orang ini. Mereka bukan seorang kriminal, tidak ada kejahatan moral yang dilakukan juga oleh kedua orang itu. Di sisi lain, kedua orang itu didakwa sebagai musuh kaisar. Oleh karena dakwaan ini, mereka harus diawasi dan ditekan karena mereka takut kepada kekaisaran pusat. Inilah yang membuat pembesar kota gelisah. Claudius, kaisar yang saat itu berkuasa, dicatat oleh Suetonius sebagai orang yang sangat awas terhadap keributan sekecil apapun. Jadi pembesar kota ini itu gelisah kalau sampai ada keributan, kaisar tahu, wah kita bahaya. Tapi di satu sisi, ini orang-orang baik yang gak punya salah, terus kita harus apain? Nah, akhirnya Yason dan saudara-saudara lain yang benar-benar baik dan mengasihi Paulus dan Silas, mereka yang memberikan jaminan agar Paulus dilepaskan. Kita nggak tahu pada saat itu bentuk jaminannya seperti apa, tetapi yang jelas Yason dan saudara-saudara orang-orang baik ini berkorban untuk kedua hamba Tuhan ini, sehingga Paulus dan Silas bisa dilepaskan. Saudaraku, demikian live study pada kesempatan ini. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kisah perintisan Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini. Kiranya hal ini boleh menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.